Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan yang keempat di mana kita akan membaca Anak Kunci Surga karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena kitab ini mengandung akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada permulaannya, sehingga tema atau judul yang kita pilih adalah Al-Aqidah Al-Mandiliyah yang dinisbatkan kepada penulisnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, salah seorang ulama Masjidil Haram yang mengajar dan mengabdikan diri di sana sebagai pengajar, sebagai khadim, atau beliau istilahkan sebagai khuwaidim, ya, pembantu kecil para penuntut ilmu di sana. Sebelum kita membahas masalah atau membaca kitab ini, melanjutkan apa yang telah kita mulai pada hari-hari belakangan ini, tentunya kita sudah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus bala tentaranya berupa wabah. Maka seyogyanya ketika Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan hal-hal semacam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, memberikan kita cobaan, maka hendaknya kita kembali kepadanya, kita tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla, banyak beristighfar, bertaubat, ya, berdiam diri di rumah agar wabah itu tidak kemudian meluas, bukan malah kemudian tertawa kesana kemari, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di rumah, bahkan bertambah dosa ataupun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah hal yang sangat tercela. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun." Ya, falamma idz ja'ahum ba'suna, maka tatkala datang kepada mereka ba'suna, ujian kami kepada mereka, tadarra'u, semestinya mereka itu tadarru', ya, mereka itu bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, beristighfar, taubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena Allah murka dengan wabah ini, Allah murka dengan ujian ini, tadarra'u, mereka istighfar, mereka memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, bukan malah mentertawakan, bukan malah bercanda, ya, mengolok-olok ataupun mentertawakan, ya, apa yang terjadi di luar sana. Padahal banyak korban yang sudah berjatuhan, bergelimpangan, para medis pun kewalahan terhadap korban-korban yang ada. Tetapi banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara orang-orang yang justru masih bercanda terkait wabah, terkait cobaan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah istighfar, bukan malah tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u, mereka hendaknya tadarru', bersimpuh di hadapan Allah, menangis apa yang telah dilakukan oleh manusia, apa yang menyesali apa yang dilakukan oleh manusia, dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan, perintah-perintah Allah yang selama ini mereka tinggalkan, sunnah-sunnah Rasul yang selama ini mereka tidak praktekkan. Tetapi apa? Walakin qasat qulubuhum, tetapi sayang hati mereka telah keras. Seolah-olah ujian ini adalah hal-hal yang biasa, seolah-olah wabah ini adalah perkara yang ringan, padahal tidak. Walakin qasat qulubuhum, karena hati mereka sudah keras. Wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan memainkan perannya, yaitu mereka zayyana lahumusy syaitan, setan itu memainkan perannya dengan memperindah apa yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, bahwa candaan itu adalah sesuatu yang menghibur, ya, mentertawakan. Ujian Allah adalah sesuatu yang menghilangkan kesedihan. Wa zayyana lahumusy syaitan ma kanu ya'malun, setan menghiasi perbuatan yang mereka lakukan. Maka saya pribadi mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu. Jangan sampai hati kita keras, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, menceritakan kerasnya hati Bani Israel,
Ya, setelah Allah berikan kepada mereka ujian, Allah berikan kepada mereka nikmat, ya Allah Ta'ala mengatakan, thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Thumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka semakin keras, min ba'di dzalika, setelah hal itu, setelah ada ujian dari Allah Azza wa Jalla, setelah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddul qaswah, hati itu kemudian bagaikan batu, aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, karena batu itu ada yang keluar dari tengah-tengahnya ya sungai. Wa inna minha lama yahbitu min thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', dan ada di antara batu itu yang dipecahkan oleh air, yashaqqaqu, dibelah menjadi dua kemudian keluar air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada di antaranya batu itu yang jatuh kemudian pecah. Kenapa batu itu jatuh? Karena takut kepada Allah. Wa in lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sama sekali tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah membiarkan ya orang-orang yang ghafil, orang-orang yang melakukan perbuatan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Allah akan catat semuanya, Allah akan balas terhadap apa yang mereka lakukan. Maka saudara-saudara sekalian, hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak istighfar, ya tadarru' kepada Allah Ta'ala, ya selalu meminta perlindungan agar tidak ditimpa dengan ujian yang berat sangat ini. Ya. Dan adapun cara berdoa, cara istighfar, cara minta ampun kepada Allah, maka telah ya dicontohkan oleh para ulama salaf, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Ta'un, bahwa mereka berdoa kepada Allah, mereka menganjurkan berdoa, bahkan mereka menganjurkan kunut, kunut nazilah, berdoa kepada Allah agar menghilangkan, agar menyelesaikan, agar mengangkat wabah Ta'un tersebut. Tetapi yang perlu diingat adalah karena penyakit ini, karena ujian ini adalah ujian yang muta'addi, ujian yang menular, maka tidak atau seyogyanya tidak dilakukan secara bersama-sama. Tidak dilakukan di satu tempat kemudian berkumpul selayaknya yang kita lakukan pada salat istisqa atau salat minta hujan. Kalau dalam salat istisqa, ya ketika terjadi kemarau panjang, banyak hewan yang mati, banyak kekeringan, banyak kemudian kelaparan gara-gara tidak turun hujan, maka disyariatkan untuk pemerintah disyariatkan untuk mengajak masyarakatnya, mengajak bangsanya untuk berkumpul di lapangan, ya salat istisqa, minta supaya Allah menurunkan hujan. Ini disyariatkan, ya berkumpul dalam salat istisqa. Tapi dalam masalah hal ini, ketika terjadi ta'un, ketika terjadi penyakit yang ya menular, maka tidak seyogyanya hal tersebut dilakukan. Bahkan hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap bid'ah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Abdul Fadl Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Bad'ul Ma'un. Bahkan beliau mengatakan, ya dalam kitab tersebut, pada tahun 833 Hijriyah, di mana beliau rahimahullahu ta'ala hidup di masa tersebut, awal-awal terjadinya ta'un, yaitu pada bulan Jumadil Akhir, pada sebelum Jumadil Akhir terjadi ta'un. Ketika terjadi ta'un, berapa yang wafat? Yang wafat adalah 40-an atau kurang dari 40, ya karena ta'un tersebut. Tetapi kemudian ada sebagian orang yang menghimbau kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari. Kemudian setelah hari yang ketiga, mereka berkumpul di suatu tempat di sahra, di padang pasir, untuk memanjatkan doa, untuk beristighfar, untuk menolak bala, ya bertadarruk kepada Allah Ta'ala dengan cara beristima', dengan cara berkumpul di padang pasir itu.
Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru apa yang mereka khawatirkan, yaitu setelah selesai Jumadal Akhir, Ibnu Hajar mengatakan yang dahulunya angka kematian itu di bawah 40, maka setelah perkumpulan mereka itu, setelah mereka mengadakan kumpul-kumpul dalam rangka berdoa dalam rangka menolak bala, justru kematian meningkat di atas 1000 setiap harinya di Kairo. Coba bayangkan seberapa beratnya kecerobohan seseorang yang hanya bersemangat beribadah, bersemangat untuk melakukan ketaatan tapi tanpa didasari oleh ilmu. Dan ini sayangnya terjadi di sebagian negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Ya, banyak orang yang ceroboh. Di Tegal kita mendengar ada sekelompok ya umat Islam, jamaah, sebagian umat Islam yang dipimpin sayangnya oleh sesepuh mereka. Di Aceh juga demikian. Mereka mengajak mereka kumpul untuk tolak bala. Padahal kalau mereka mau mengambil pelajaran, maka pelajaran itu sudah cukup untuk membuat mereka mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan tatkala terjadi wabah yang menular semacam ini. Baik, tidak akan memperpanjang mukadimah ini, namun kita akan langsung membaca apa yang telah kita mulai. Syekh Al-Mandili rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan bahwa Allah Ta'ala hidup selama-lama tiada mati ia karena firman-Nya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup yang tiada mati ia. Surat Al-Furqan ayat 58. Apa yang beliau maksud ya tentang hal ini, bahwa Allah hidup selama-lama tiada mati ia karena firman Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, beliau mengatakan ketika menjelaskan perkataan Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, hayyun la yamut, qayyum la yanam. Hidup ia tiada mati, sangat berdiri dengan memelihara makhluknya, tiada tidur ia. Ya, beliau mengatakan tatkala menafikan oleh musannif yaitu Abu Ja'far At-Tahawi akan menyerupai Allah Ta'ala akan hambanya, ketika Abu Ja'far At-Tahawi menyampaikan pada lembaran-lembaran sebelumnya bahwasanya yang namanya makhluk itu tidak sama dengan Allah, maka menunjuki ia kepada perbedaan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Apa itu? Yaitu segala sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala, maka setengah daripadanya bahwasanya Allah Ta'ala hidup selama-lamanya, tiada menerima mati. Karena hidup yang berkekalan itu ketentuan dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan. Adapun segala makhluk, maka mati mereka itu dan menerima mereka itu akan mati. Dan setengah daripadanya bahwasanya Allah sangat berdiri selama-lamanya dengan memelihara makhluknya, tiada ia tidur, karena ia ketentuan dengan tiada tidur dan mengantuk. Adapun makhluknya, maka bahwasanya mereka itu tidur dan mengantuk. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya bermula Allah Ta'ala tiada yang disembah dengan sebenar melainkan ia jua yang hidup yang sangat berdiri selama-lamanya. Al-Baqarah ayat 255 dan Al-Imran ayat 2. Dan firman-Nya pula wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserah olehmu atas Tuhan yang hidup yang tiada mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada tidur dan tiada layak baginya bahwa ia tidur. Meriwayatkan dia oleh Muslim dan Ibnu Majah daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian dari rahmati Allah Azza wa Jal, ya, maka hidupnya Allah Ta'ala itu adalah kehidupan yang sempurna. Allah Azza wa Jal maha kekal, ya, di mana Allah Ta'ala itu hidup, ya, tidak ada permulaannya, tidak ada kapan mula Allah itu hidup. Allah itu ada, kapan permulaannya tidak ada. Ya, al-awwal, Allah itu maha awal, maha pertama. Tetapi kapan pertama itu, maka tidak ada pertama bagi Allah Ta'ala. Allah itu ada azali, tidak ada permulaannya. Kemudian Allah itu kekal tatkala semua makhluk binasa, ketika hari kiamat tiba, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala semuanya hancur,
ya berkeping-keping. Semuanya binasa dengan tiupan sangkakala itu, kecuali yang Allah kehendaki tidak binasa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Sebagaimana yang telah dibawakan dalilnya oleh Syekh Mandili. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di atas bumi akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Rabbmu Allah Azza wa Jalla akan senantiasa baqa, akan senantiasa kekal, dzul jalali wal ikram. Allah juga mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hidup, la yudrikuhul maut. Tidak akan terjadi pada Allah kematian. Wa huwa qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan Allah taala Maha berdiri, ya, mengatur makhluknya, mengatur ciptaannya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan Allah Ta'ala ketika mengatur makhluknya dengan makhluknya yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu melimpah, namun Allah Ta'ala tidak pernah merasakan yang namanya sinah. Sinah itu adalah proses ketika orang mau tidur, seperti mengantuk. Wala naum juga tidak mengalami yang namanya tidur. Dan ini adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kesempurnaan sifat Allah adalah, ya, Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Allah itu maha hidup, tidak bisa mati. Maka saudara-saudara yang hati Allah Azza wa Jal, ya, sebagaimana juga yang Allah katakan di surat Al-Baqarah, ya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal hayyu, Dia yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengalami mengantuk dan juga tidak mengalami tidur. Maka di sini pada ayat ini Allah Azza wa Jalla meniadakan padanya mengantuk dan tidur sebagai dalil atas apa? Dalil atas kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan qayyumnya Allah. Qayyumiyahnya Allah, kesempurnaan bahwa Allah itu berdiri sendiri, ya, mengatur semua makhluknya. Allah juga mengatakan di surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, yang menurunkan kepadamu Alkitab yang membawa kebenaran. Kemudian Allah juga mengatakan di surat Thaha ayat 111, wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan seluruh wajah tunduk kepada Al-Hayyi, yaitu yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah juga mengatakan di surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, dan bertawakkallah kepada Zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang sama sekali tidak akan mengalami kematian, wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan di surat Ghafir ayat 65, huwal hayyu la ilaha illahu, Dialah yang maha hidup, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian sebagaimana dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Syekh, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, tidak tidur, dan sama sekali tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla untuk tidur. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya Allah itu adalah hidup yang sempurna. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Kenapa? Karena hidupnya makhluk adalah kehidupan yang sirna, kehidupan yang akan segera berakhir. Kenapa? Oleh karena dunia di mana tempat sekarang kita ini berada, adalah kesenangan, adalah senda gurau, adalah permainan belaka.
Ya, la'ibu wa lahun. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Ankabut, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya ad-daral akhirata atau hari kiamat itu, hari akhirat itu, kehidupan di akhirat itu, lahiyal hayawan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Maka kehidupan di dunia ini adalah sebagaikan tidur saja. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang benar-benar nyata, kehidupan orang yang terjaga. Ya, kenapa? Ya, karena tidak dikatakan ya dunia karena kehidupan di akhirat itulah dan juga kita juga tidak bisa mengatakan kalau kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Sebab apa? Ya. Karena apa? Karena kehidupan akhirat itu hidup atau al-hayyu alladhi al-hayatu min sifati dzal lazima laha. Bahwasanya makhluk itu walaupun nanti kelak di akhirat orang yang masuk surga akan masuk surga kekal. Orang yang masuk neraka juga akan kekal. Maka surga pun akan kekal, neraka pun akan kekal. Tetapi kekekalan surga, kekekalan neraka, dan mereka adalah makhluk, kekekalan manusia dalam surga, kekekalan orang-orang kafir dalam neraka diazab oleh Allah Azza wa Jalla adalah kekekalan yang naqis. Kenapa? Karena kehidupan kekekalan mereka itu karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan mereka kekal siapa? Allah. Yang memberikan kehidupan mereka siapa? Allah Ta'ala. Kalau tidak ada Allah Ta'ala maka mereka tidak akan kalau Allah tidak memberikan mereka kehidupan maka mereka tidak akan kekal. Kalau Allah tidak mengekalkan mereka maka mereka juga tidak akan kekal. Berbeda dengan hidupnya Allah Ta'ala, berbeda dengan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekekalan yang sendiri, kekekalan yang tidak ada yang memberikan dia kekekalan, karena dialah yang kekal dengan sendirinya. Kekekalan karena Allah lah yang kekal dengan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah hal yang penting kita ketahui. Sebagian mereka mengatakan Allah dan makhluk sama-sama kekal. Manusia kekal di akhirat, Allah juga kekal. Maka ini beda, sama seperti misalnya ya, makhluk itu hidup kekal karena apa? Karena makan. Kalau tidak makan, maka mereka akan binasa, akan mati. Tetapi Allah Ta'ala hidup kekal tanpa makan dan tanpa minum. Ya, jadi Allah itu kekal tidak seperti kekalnya manusia. Allah itu hidup tidak seperti hidupnya manusia. Ini penting yang harus kita ketahui. Maka ini menunjukkan bahwa kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-hayah. Kemudian Al-Mandili mengatakan, dan bahwa Allah Ta'ala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, tiada ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Ya, karena firman-Nya wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dan Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Syekh mengatakan, ya, sebagaimana kaidah kita Ahlul Baiti adra bima fihi, bahwasanya penghuni rumah itu lebih mengetahui, ya, paling tahu apa isi rumahnya. Maka beliau berkata dalam syarah aqidah, ya, At-Tahawiyah, tatkala menjelaskan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum. Tiada tersembunyi atasnya sesuatu sebelum menjadikan ia akan mereka itu, dan mengetahui ia akan barang yang mereka itu selagi mengerjakan sebelum menjadikan ia akan mereka itu. Beliau mengatakan artinya bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang sudah ada, dan barang yang lagi akan ada, dan barang yang tiada ada, dan mengetahui ia akan betapa kelakuan sekiranya diadakan akan dia. Karena firman-Nya walau raddu la'adu limanuhu anhu. Artinya, jika dipulangkan mereka, yaitu orang-orang kafir, ya, kepada dunia ini, daripada tempat berhenti mereka itu atas api neraka, niscaya kembali mereka itu kepada kufur dan mendustakan Rasul yang telah dilarang mereka itu daripadanya.
Al-An'am ayat 28. Nah, di sini di surat Al-An'am ini Allah menceritakan kalau seandainya orang kafir yang telah Allah masukkan ke dalam neraka dan mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Dan pasti di Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an mereka meminta supaya diberhentikan dari siksaan itu atau dibinasakan. Ya laitani kuntu turaba, sebagaimana di juz amma. Ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku ini jadi tanah, atau irji'u, ya mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Kemudian Allah mengatakan di surat Al-An'am ini seandainya orang kafir itu ya dikembalikan ke dunia, yang mana mereka berhayal kalau dikembalikan ke dunia akan beramal soleh, akan mentaati peraturan Allah, akan mentaati peraturan Rasul, maka Allah mengatakan membantah angan-angan mereka. Seandainya mereka dikembalikan di dunia, maka mereka akan melakukan kembali apa yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu tetap melakukan kekufuran, tetap melakukan kemaksiatan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla ya mengetahui apa yang akan terjadi. Maka telah mengkhabarkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan bahwasanya sekalian kafir itu jika dikembalikan mereka itu ke atas dunia ini, niscaya mereka itu kembali kepada kufur. Pada ketika mengetahui ia akan bahwasanya mereka itu tiada dipulangkan sekali-kali. Maka ada pada perkataan musannif ini menolak akan Rafidah dan Qadariyah yang berkata mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengetahui ia akan sesuatu sebelum menjadi ia akan dia. Ya, ini bantahan terhadap Rafidah dan Qadariyah, di mana mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ketika Anda jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sebelumnya kalau Anda akan jatuh. Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in ilma. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala mengetahui ya'lamu ma baina aydihim, apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan. Wa ma khalfahum, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang telah mereka lakukan, yang telah dilakukan oleh manusia. Ini merupakan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang ada dan Allah mengetahui yang tidak ada dan Allah mengetahui yang gaib. Maka ilmu Allah itu mutlak. Allah mengetahui hal yang gaib. Yang gaib di sini adalah yang mutlak, ya. Segala yang gaib itu Allah ketahui, sedangkan manusia tidak mengetahui. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. La ya'lam, tidak mengetahui di langit maupun di bumi yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang mendakwakan dan mengaku bahwasanya dirinya mengetahui kegaiban, mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi dengan mengatakan bahwa dia yakin itu akan terjadi, maka dia telah kafir karena mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda misalnya orang punya firasat atau orang itu menghitung bahwasanya si fulan akan datang karena perhitungan jadwal, misalnya pada tanggal sekian si fulan liburan dari sekolah, maka dia pasti besok akan pulang. Maka ini bukan kekufuran. Tapi yang disebut kekufuran adalah ketika orang mendakwahkan, mereka mengakui, mereka mendakwakan dia tahu tentang apa yang akan terjadi, maka ini adalah kekufuran sebagaimana yang terjadi pada dukun-dukun yang pada umumnya. Kemudian Syekh juga berdalil dengan surat Yunus ayat 61. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Artinya, dan tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit. Surat Yunus ayat 61. Ini juga sebagai penegasan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kecil dan apa yang besar. Dan tidak ada perbedaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita. Pengetahuan kita berbeda antara yang besar, antara yang kecil. Semut kita ketahui, tetapi pengetahuan kita terhadap semut tidak lengkap atau kurang. Tetapi pengetahuan Allah Ta'ala sama.
mengetahui yang besar atau yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Syekh kemudian mengatakan, dan bahwa Allah taala sangat mendengar dan sangat melihat, karena firman-Nya innahu huwas samiul basir. Artinya bahwa Allah taala ia jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Ada yang menarik dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya pendengaran Allah taala itu ada dua. Sama' Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Apa itu? Pendengaran dalam artian mengabulkan doa. Yang kedua, pendengaran dalam arti mengetahui. Contoh pendengaran yang maksudnya adalah mengabulkan doa, firman Allah di surat Ibrahim ayat 39. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, sungguh ya mendengarkan doa. Artinya apa? Sungguh akan mengabulkan doa. Ya. Kemudian di antara makna pendengaran dalam artian mengabulkan adalah zikirnya orang yang sholat tatkala i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya? Maknanya adalah istajaballahu liman hamidahu. Allah taala mengabulkan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun pendengaran dalam artian mengetahui, maka ada 3 macam. Kadang-kadang pendengaran itu bermaksud untuk litakid, untuk menguatkan, untuk menyokong, ya, untuk mendukung dalam rangka dukungan. Yang kedua, pendengaran di sini dalam rangka kadang-kadang bermakna litahdid, untuk mengancam. Yang ketiga, kadang-kadang pendengaran itu disebutkan untuk menjelaskan luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan meliputi segala sesuatu. Misalnya firman Allah taala di surat Al-Imran ayat 181, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Laqad, sungguh, sami'allah, Allah mendengar, qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang berkata, innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, sedangkan kami adalah orang-orang kaya, adalah orang-orang yang mampu. Maka apa yang dimaksud dengan sami Allah di sini? Allah mendengar, sungguh Allah telah mendengar. Maksud Allah telah mendengar di sini adalah mendengar dalam rangka untuk mengancam orang-orang yang mengatakan hal-hal yang kurang ajar tersebut itu. Ya, mereka mengatakan Allah itu fakir. Apa buktinya? Allah minta kita sedekah. Allah minta kita untuk memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, barang siapa yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau memberikan hutang kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Orang mengatakan, ya, ketika mendengarkan ayat ini, berarti kalau Allah minta dihutangi berarti Allah fakir. Kalau begitu kita yang minta dihutangi, minta supaya menghutangi, berarti kita kaya. Maka Allah mendengar perkataan yang kurang ajar semacam itu, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas perkataan mereka tersebut. Apa makna bahwa sami'a di sini, sama' di sini, pendengaran di sini adalah maksudnya adalah ancaman? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala setelahnya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sanaktubu ma qalu, sungguh kami akan menulis apa yang mereka perkatakan itu. Wa qatlahumul anbiya, dan kami akan menulis perlakuan mereka itu, yaitu mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami akan katakan kepada mereka dzuqu. Apa maknanya? Dzuqu, ya, rasakanlah adzabal hariq, azab yang membakar ini. Contoh lain adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka anna la nasma', bahwasanya kami tidak mendengar sirrahum, apa yang mereka sembunyikan, wa najwahum, ya, bisik-bisik yang mereka
mereka lakukan. Maka sama di sini, nasma di sini, ya firman Allah Ta'ala mendengar di sini maksudnya adalah untuk tahdid, ancaman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala setelahnya, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan ya rusuluna, malaikat-malaikat kami, ladaihim, ada di tengah-tengah mereka, yaktubun, ya menulis apa yang mereka lakukan, menulis apa yang mereka sembunyikan, menulis apa yang mereka bisikkan. Kemudian macam yang kedua adalah mendengar dengan maksud untuk memberikan sokongan. Ya, mendengar dalam rangka dan dalam maksud untuk memberikan dukungan. Apa contohnya? Contohnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Ya, dalam surat Thaha ayat 46. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua merasa takut dan khawatir. Kenapa? Innani ma'akuma, karena sesungguhnya diriku bersama kalian berdua. Ya, bagaimana? Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Maka di sini bukan makna ayat ini bukan semata-mata mengabarkan kepada Musa kalau Allah mendengar. Ya, bukan semata-mata Allah mengabarkan kepada Musa dan Harun kalau Allah Azza wa Jalla, kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tetapi Allah ingin memberikan informasi kepada Musa dan Harun bahwasanya Allah itu mendengar, ya, dan melihat, ya, dengan maksud untuk memberikan sokongan dan dukungan serta pertolongan kepada Musa dan Harun tersebut. Maka ini adalah sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk dorongan kepada Musa dan Harun dalam melakukan dakwah kepada Firaun dan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu mendengar di situ untuk menjelaskan kalau Allah Ta'ala itu pendengarannya mencapai segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Seperti kata Allah Ta'ala di surat Al-Mujadalah ayat 1, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Qad, sungguh Allah mendengar, sami'allah, Allah mendengar, qawlan lati, perkataan wanita, tujadiluka, yang melabrakmu, ya, fi zawjiha, terkait suaminya, wa tashtaki, dan ia, wanita tersebut, mengadukan kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurukuma, dan Allah mendengarkan tahawurakuma, percakapan kalian berdua, yaitu wanita dan wanita yang melabrak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pendengaran yang bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada kita semua bahwa pendengaran Allah itu mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat, laqad kuntu fi tarafil hujrati wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du hadithiha. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika menjelaskan tentang bab wa kana Allahu sami'an basira, dan bahwa Allah senantiasa mendengar dan mengetahui. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wasi'a sam'uhu, yang mana pendengaran Allah itu mencakup al-aswat, segala suara, segala perkataan. Laqad kuntu fi tarafil hujrah, sungguh pada waktu wanita itu melabrak Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di ujung kamar. Jadi rumahnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya kotak saja, ya, tidak lebih daripada itu. Jadi kotak, jadi hanya bilik-bilik saja, kamar yang berada di sekeliling Masjid Nabawi. Kemudian kalau berada di pojok berarti hendaknya wanita yang melabrak Nabi SAW itu berada di luar, yaitu berada di luar biliknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu sudah berada di pojok, artinya sudah mendekati posisi Nabi dan wanita yang melabrak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tetapi meskipun sudah mendekat, apa kata Aisyah? Laqad kuntu fi tarafil hujrah wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du hadithiha. Meskipun aku sudah berada di ujung bilik,
tetapi perkataan wanita tersebut masih samar-samar, atau sebagian perkataan wanita tersebut masih samar-samar bagiku. Tetapi apa? Ketika Aisyah saja samar-samar sebagian perkataan yang diucapkan oleh wanita yang melabrak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tetapi Allah kemudian menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan secara detail apa yang dikatakan oleh wanita yang melabrak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surat Al-Mujadalah ayat 1, qad sami'allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarakuma. Maka meskipun Allah Azza wa Jalla berada di atas sana, di atas langit yang ketujuh, Allah masih mendengar, Allah mendengar, maha mendengar, sangat mendengar perkataan manusia. Ya, maka ini maksudnya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan dalam hati kita, apa yang diucapkan oleh lisan kita, meskipun bisik-bisik atau lain sebagainya atau yang lain sebagainya, maka Allah Ta'ala tetap mendengar apa yang kita lakukan. Maka hati-hatilah ketika kita mendengarkan, dan ini pentingnya kita mengetahui asma wa sifat. Ketika kita mengetahui di antara sifat Allah adalah maha mendengar. Semua yang terjadi di atas muka bumi, segala sesuatu suara yang ada di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Maka ketika kita tahu itu, maka hati-hatilah tatkala kita berbicara. Hati-hatilah tatkala kita melafadzkan sesuatu. Bahkan dalam hati kita pun, membatin pun harus hati-hati. Suudzon yang ada pada hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Orang yang mengingatku dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebutkannya, akan mengingatnya pula dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Tetapi orang yang mau mengingatku di tengah keramaian dengan lisannya terdengar, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan menyebutkannya, akan mengingatnya ya di tengah kerumunan yang lebih baik daripada kerumunan di mana ia berzikir di sana. Maka kawan-kawan sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, hendaknya hati-hati terhadap lisan kita ini, karena sesungguhnya Allah telah mendengarnya dan telah dicatat oleh para malaikat. Ya, catatan ini penting sekali sebagai data, ya, agar kita tidak mengingkari. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa mencatatnya sendiri tanpa malaikat, tetapi dengan hikmah Allah taala, Allah menurunkan malaikat itu mengawasi kita, mencatat segala sesuatu yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita kerjakan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah taala, baik itu yang ada di bumi ataupun yang berada di langit. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat, memberikan manfaat kepada ilmu kita, dan memberikan keikhlasan terhadap apa yang kita lakukan, sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat ujian dan cobaan yang tengah melanda seluruh negeri kaum muslimin ini, dan semoga kita diberikan kesabaran dan juga diberikan pahala atas kesabaran yang kita lakukan, karena sebagai dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya semata-mata datang bala, sabar ataupun tidak sabar, kita telah mendapatkan pahala dari Allah Taala. Adapun kalau kita mendapatkan ujian kemudian ditambah juga bersabar, maka pahala kita akan berlipat ganda. Pertama adalah karena dapat ujian, yang kedua karena kesabaran yang kita lakukan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.